everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah rajin nonton. Dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, maupun di kota-kota yang lain, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita nyanyi, main game, dan dengerin firman, kita mau yel-yel dulu ya, biar lebih semangat lagi, oke? Yuk kita yel-yel. Yes. Joy. Yes, yes, yes. I. Awesome. Kita sekali lagi ya, oke? Joy. Yes, yes, yes. I. Awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau berdiri sama-sama. Yuk kita lompat-lompat sedikit. Kita mau ceritakan betapa besar kasihnya Tuhan. Yuk, let's sing together. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan.
Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still believe in you. I want to know you more. I want to love you more. I will never forget you, Lord. In Jesus' name, amen.
Kami juga mau terus mengasihi Engkau. Semuanya yang siap, anak-anak Joy katakan amin. Teriakan Tadi kita udah nyanyi-nyanyi bareng. Nah sekarang sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau games dulu ya. Jadi games kita kali ini adalah melemparkan sebuah balon yang sudah diisi air ke sebuah target. Nah langsung kita mulai aja ya. Oke yuk. Yuk. Oke aku hitung ya. 1, 2, 3. Lempar. Yeay! Jadi di sini pemenangnya adalah Kabri. Nah, kalian juga bisa coba gamesnya di rumah ya. Dadah! Hai semuanya. Ya, setiap minggu Misya selalu ingetin ya tema kita di tahun 2021 ini ya, yaitu Adventure with God to be Awesome Kids. Yang mungkin buat semuanya yang udah sering denger, entah yang mungkin baru tune in, kita mau katakan sama-sama, kita mau teriakkan sama-sama, kita mau ketikkan juga sama-sama Adventure with God to be Awesome Kids. Supaya kita semua ingat ya, kalau kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang awesome. Dan kita nih di tahun ini kita diajak sama-sama untuk belajar atau gimana caranya kita jadi anak-anak yang awesome. Nah, di hari-hari ini ya kita semua pasti sudah saya terbiasa dengan ini ya, hal-hal yang kayak gini nih. Ini ada yang tahu nggak ini apa ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Apa ini? Yes, ini adalah masker ya. Ini ya biasanya kalau kita jalan, kita yang keluar rumah, entah kita yang mungkin ke supermarket atau mungkin kita yang mau makan di restoran, kita harus kalau mau masuk atau kita keluar dari rumah kita harus pakai ini nih. Nah ya, kita pakai ini. Terus ada juga yang kadang malah pakai ini gitu ya, supaya ketutupan semua. Ini adalah face shield, yang ini namanya masker. Oke, dulu ya. Terus bahkan juga banyak orang-orang yang selalu sedia ini ya. Nih, apa ini? Disemprot-semprotin. Ini yang disebut dengan hand sanitizer atau disinfektan atau apapun juga yang digunakan oleh entah papa mama kita untuk membersihkan area di sekitar yang mungkin yang kita mau dudukin, yang kita mau pakai gitu ya. Kenapa? Gitu ya, kita semua tahu kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19 ya. Kita udah lewat 2 tahun ya, hampiran ya, 2 tahun mungkin ya, kurang lebih lah ya. Kita semua yang online school apa gitu karena apa, di sekitar kita ini ada wabah penyakit yang menular yang cukup menakutkan gitu ya. Jadi akhirnya makanya kita sedia yang masker lah, yang pakai face shield lah kalau keluar, bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah sama di cerita kita hari ini itu ada waktu itu di zamannya Nabi Elisa ada satu penyakit yang menular dan belum ada obatnya. Nah, yang bisa tebak mungkin yang pernah dengar cerita yang pernah diceritakan beberapa kali, kalau misalnya yang rajin dulu ke sekolah minggu bisa tebak nggak penyakit apa itu, penyakit yang menular di zaman cerita Alkitab ya, zaman dulu, di zamannya Alkitab itu penyakit ini menular dan nggak bisa disembuhkan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yes, namanya adalah penyakit kusta. Jadi ceritanya ya, setelah Nabi Elisa dia menerima itu ya double portion dari Nabi Elia, lalu dia melakukan beberapa mujizat. Ini adalah salah satu mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Jadi pada waktu itu ada seseorang panglima perang bernama Naaman ya. Dia ini adalah panglima perang negara atau kerajaan Syria. Nah, kita katakan sama-sama yuk, Syria ya. Namanya siapa panglimanya? Naaman. Nah, Naaman ini dia adalah orang yang sangat hebat. Dia pokoknya orang yang kuat, gagah, hebat. Setiap kali perang, kerajaan Syria ini tidak pernah kalah. Jadi Tuhan selalu membuat panglima perang Naaman ini selalu menang dalam peperangan. Pokoknya semua musuhnya dikalahkan. Nah, tapi dia punya satu kelemahan. Dia punya satu hal yang nggak bisa dia hilangkan, yaitu adalah penyakit kusta. Ya. Zaman dulu penyakit kusta itu kalau kita sakit kusta, kita itu pasti dikucilkan. Kita nggak boleh kumpul-kumpul sama orang. Tapi karena dia ini adalah panglima yang hebat, rajanya bingung gitu ya. Karena rajanya ini menyayangi panglima ini. Dia cari cara gimana supaya panglima ini bisa sembuh. Sudah berbagai cara dilakukan, nggak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan Naaman. Nah, di waktu itu bangsa Israel itu dia sedang istilahnya dijajah oleh kerajaan Syria ini ya.
Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu dibawa dan beberapa orang itu ditawan, istilahnya itu jadikan tahanan perang oleh kerajaan Syria ini. Dan ada seorang anak perempuan, dia itu orang Israel yang dibawa menuju ke Syria dan dia tinggal di rumahnya panglima tadi, Pak Naaman. Dia ini sebagai pelayannya istrinya Bapak Naaman. Nah, pada waktu dia dibawa, lalu dia dengar kan ceritanya ya, sudah bapaknya ini sudah bingung ya, istrinya bosnya ini nggak tahu harus kemana. Lalu si gadis kecil ini dia ngomong sama nyonyanya ya, sama istrinya Pak Naaman. Dia bilang, Nyonya, kalau seandainya ini ya, seandainya Nyonya mau, Nyonya bisa pergi menemui seorang nabi di Israel ya. Dia bilang, dan nabi itu pasti ya, dengan kekuatan Tuhan bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Wah, tentunya kalau kita orang istrinya udah putus asa ya, kena sakit penyakit, udah dengar berita itu pasti dia langsung wah harus dilakukan. Dan akhirnya si Naaman ini ngomong sama rajanya ya, dia ngomong sama raja, dia dengar berita seperti ini, lalu raja istilahnya memberikan surat, mengirimkan surat kepada atau utusan kepada raja Israel. Nah, raja Israel bingung, waduh gimana caranya kita menyembuhkan orang sakit kusta. Aku ini bukan tabib, bukan Tuhan, mana bisa dia raja Israel ini dia nggak punya, dia lupa ya kalau dia punya Tuhan yang hebat, dan dia bingung. Lalu setelah itu Nabi Elisa dengar dan Nabi Elisa mengutus utusannya kepada kerajaan raja Israel, dan dia ngomong, sudah jangan khawatir, kalau panglima perang itu ke sini, suruh aja dia ke rumahku gitu ya, suruh dia ke tempatku, suruh dia mengunjungi aku di rumahku. Oke, singkat cerita, setelah Raja Israelnya sudah itu, akhirnya dia mengembalikan utusannya dan ngomong sama Raja Syria. Lalu Panglima Naaman ini dia datang ya ke Israel. Dia menuju ke Israel, dia menemui Nabi Elisa. Nah, lucunya gini ya, kalau kita didatangin sama panglima perang, misalnya gitu ya, mungkin kalau kita sampai kedatangan Bapak Presiden atau orang-orang hebat, kita pasti langsung keluar ya, kita lari keluar. Tapi ini lucunya Nabi Elisa ya, ketika dia didatengin oleh panglima Naaman, dia justru malah sembunyi di dalam rumah. Dia bukan ketakutan, tapi dia malah cuma ngutus si Gehazi ya. Gehazi ini istilahnya pegawainya Nabi Elisa. Ayo kamu keluar, kamu temui panglima itu, bilang sama dia kalau suruh nyelup di Sungai Yordan sebanyak 7 kali gitu ya. Pokoknya 7 kali pasti sembuh. Si Gehazi ya dia santai aja, dia keluar. Oke, oh Bapak ya Naaman, ya Pak ini gini. Jadi Nabi Elisa bilang Bapak harus menuju ke Sungai Yordan, lalu istilahnya menyelupkan diri Bapak sebanyak 7 kali, setelah itu Bapak pasti sembuh. Lalu Gehazi masuk, dan ketika Naaman dengar itu, dia sangat marah ya. Dia merasa sangat tersinggung. Loh, gimana sih orang ini? Aku sudah jauh-jauh datang, kamu justru bahkan nggak nemuin aku, tapi justru kamu cuma nyuruh ini, istilahnya pegawai mau keluar. Terus salah satu bawahan panglima Naaman ini dia bilang, "Oh, Pak, kalau seandainya dia menyuruh Bapak melakukan hal yang lebih susah, Bapak pasti mau lakukan." Ya benar sih, dan ini kan suatu hal yang sangat mudah. Tapi kamu nggak lihat, Sungai Yordan ini sangat kotor gitu ya. Sungai Yordan ini sangat kotor. Kalau aku harus menyembuhkan diriku di situ gitu. Mungkin dia ngomel-ngomel dia. Tapi bawahnya mengingatkan lagi, kalau seandainya dia melakukan yang lebih susah, Bapak aja mau. Ini kan cuma hal yang mudah. Sehingga cerita Naaman melakukan ya. Dia mau melakukannya, mungkin dia lepas bajunya gitu ya. Dia pakai celana, lalu dia masuk ke dalam Sungai Yordan. Dia mencelupkan dirinya sebanyak 1 kali. Nggak ada perubahan. 2 kali, 3 kali gitu ya. Mungkin ketika 3 kali dia sudah mungkin mulai gimana sih ini kok nggak ada hasilnya gitu ya. Terus sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan ketika 7 kali itu ketika dia berdiri, tiba-tiba semua penyakit kusta itu hilang. Ya, dia lihat, waduh, gila, dia hebat benar Tuhan ya, Israel nih ya. Dia mengakui Tuhan itu begitu hebat. Lalu dia kembali kepada Nabi Elisa, dia datang, dia balik, ayo Nabi Elisa keluar. Aku mau kasih kamu hadiah yang begitu banyak. Aku sudah bawa banyak hadiah dari Syria. Ayo Nabi Elisa keluar. Ketika Nabi Elisa keluar, dia bilang, bukan aku yang menyembuhkan kamu, tapi Tuhanku. Jadi aku nggak perlu hadiah-hadiah ini. Sudah nggak usah bawa balik. Naamannya maksa, tapi Nabi Elisa tetap dia nggak mau, dan dia akhirnya Naaman pulang. Dan ketika Naaman ini pulang, ini yang dilakukan oleh Gehazi ya. Gehazi ini lihat, wih sayang banget ya, barangnya bagus-bagus gitu ya. Kalau seandainya tak simpen, aku bisa kasihkan mungkin ke anakku, istriku. Akhirnya dia dengan nakalnya dia menemui Naaman, dan dia bilang ke Naaman bahwa
ada orang yang mengunjungi Nabi Elisa dan Nabi Elisa nyuruh dia untuk istilahnya minta barangnya gitu ya, supaya buat nabi-nabi yang mengunjungi ini. Jadi dia berbohong. Lalu setelah itu akhirnya ya Naaman dengan senang hati, oke, boleh dia bawakan beberapa potong, bahkan dia kasih lebih daripada yang diminta sama Gehazi. Dibawa pulang oleh Gehazi dan Gehazi menyembunyikannya di bawah tendanya. Lalu si Nabi Elisa itu dia tanya, kamu habis dari mana? Gitu ya, sama Gehazi. Oh, saya habis dari belakang, mungkin dia habis gak tahu kemana. Dia berbohong. Nabi Elisa bilang, aku tahu loh, tadi kamu menemui Naaman dan minta hadiahnya itu tadi. Loh, enggak Pak, aku nih enggak ke sana. Tadi aku habis dari belakang bersih-bersih, mungkin pokoknya dia mengarang-arang cerita. Akhirnya Elisa bilang, karena kamu membohongin aku, plus juga bohong sama Tuhan, dan melakukan hal yang seharusnya nggak dilakukan, nah ini ada hukumannya buat kamu. Seluruh keturunanmu akan kena penyakit kusta ini, plus kamu sendiri juga akan kusta. Ya, akhirnya ketika dia keluar dari rumahnya Elisa, dia buka pintu di luar, lalu seluruh tubuh Gehazi kena penyakit kusta. Gitu ya. Nah itu sih ceritanya, sebenarnya ceritanya masih panjang sekali, bla 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 bla. Oke. Intinya apa sih gitu ya, kenapa sih Miss, apa hubungannya gitu ya, sakit kusta, masker sama ini semua. Jadi kita ini dengar cerita tadi ada seorang anak kecil perempuan ya, dia itu memberikan kabar gembira buat Naaman ya. Naaman ini dia sudah kebingungan, nggak tahu harus gimana, tapi ada seorang anak kecil yang mungkin nggak istilahnya apa ya, nggak berarti ya, karena dia adalah seorang tawanan. Dan dia anak kecil yang perempuan yang mungkin nggak ngerti apa-apa, tapi dia tahu dia punya Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia dikasihi sama Tuhan, dan dia diberkati sama Tuhan, dan dia mau memberkati Naaman ini. Dia kasih tahu Naaman ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dan dengan berita itu akhirnya Naaman bisa sembuh. Nah, begitu juga dengan kita. Mungkin kita kadang merasa aku nih loh masih kecil ya. Aku nih nggak bisa apa-apa. Aku nih nggak ngerti apa-apa. Mungkin aku nih kurang pinter. Aku nih nggak hebat dalam semua hal. Tapi Tuhan nggak lihat itu. Ya, kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, Tuhan nggak lihat berapa besar kita, berapa hebat kita, berapa pinter kita ngomong, berapa pinter kita berdoa, berapa pinter kita melakukan ini dan itu. Tapi Tuhan mau melihat hati kita ya. Kita yang mau memberkati orang lain, kita yang dengan tulus mau jadi berkat buat orang lain. Karena itu super kebenaran kita hari ini adalah ini. Blessed to be a blessing. Kita mau ngomong sama-sama ya. Blessed to be a blessing. Jadi kita mau memberkati orang itu bukan karena aku hebat, aku kaya, aku punya ini semuanya, aku punya begitu banyak kelebihan. Bukan, tapi karena apa yang kita punya. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita, jadi kita mau memberkati orang lain. Jadi kita mau ketikan sama-sama, kita mau katakan sama-sama, kita mau teriakkan sama-sama ya, yang keras, yang dari pokoknya yang paling heboh. Blessed to be a blessing. Sekali lagi ya sama-sama ya, blessed to be a blessing. Oke, jadi super kebenaran kita hari ini adalah blessed to be a blessing. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 or 2 Kings chapter 5. Dan ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan hidupmu yang murni. Or 1 Timothy 4 verse 12. Don't let anyone look down on you because you're young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Oke, sekarang saatnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan Joy Kids diajarkan untuk bisa jadi saluran berkat ya Bapa buat banyak orang, buat siapapun Tuhan, buat orang tua, buat keluarga, buat teman-teman, buat guru, dimanapun kami berada Tuhan. Terus jaga api semangat kami Tuhan. Terima kasih juga atas berkat yang telah Kau berikan ya Bapa, buat kesehatan kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, pendidikan kami, sekolah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi Joy Online Service kita hari ini udah selesai. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk
kirim komentar yang positif. Oke? See you next week and bye-bye.